Baik, berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama istilah dan definisi ADD atau ADHD, yang kedua inattensi, yang ketiga hiperaktivitas, yang keempat impulsivitas, yang kelima kriteria GPP berdasarkan DSM-5, yang keenam tiga kategori GPP atau GPPH, yang ketujuh penyebab GPP atau GPPH, yang kedelapan permasalahan lain pada anak GPP atau GPPH, yang kesembilan assessment, yang ke-10 treatment. Baik, yang pertama kita bahas definisi ADHD. Dia adalah kondisi neurobiologis yang ditandai oleh pola menetap dari sulit fokus atau inattensi, terlalu aktif dan terburu-buru, hiperaktivitas atau impulsivitas yang mengganggu kehidupan sehari-hari anak dengan gejala yang harus muncul pada usia sebelum 12 tahun. Yang kedua adalah istilah ADD atau Attention Deficit Disorder. Ini adalah sebutan lama yang dulunya digunakan untuk merujuk pada subtype yang hanya menunjukkan kesulitan fokus tanpa hiperaktif. Tapi kini dalam klasifikasi modern, dalam buku DSM kelima, kondisi tersebut dimasukkan sebagai salah satu dari 3 subtype ADHD yang disebut presentasi predominan inattensi. Jadi secara singkat, ADHD adalah payung besar yang mencakup semua anak yang memiliki masalah signifikan dalam mengelola perhatian atau perilaku. Selanjutnya ada istilah GPP atau GPPH. Nah, kalau GPP itu gangguan pemusatan perhatian, sedangkan GPPH itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi ini tuh adalah istilah bahasa Indonesia yang merupakan padanan atau terjemahan dari kondisi medis ADHD. Nah, kalau GPP itu mirip ADD, ya sering digunakan untuk merujuk pada anak yang hanya sulit fokus atau inattensi tanpa hiperaktif. Kalau GPPH itu mirip ADHD, digunakan untuk kondisi yang melibatkan kesulitan fokus dan terlalu aktif. Nah, tapi kedua kondisi ini kini secara kolektif disebut ADHD yang dikelompokkan menjadi 3 presentasi subtype, yaitu inattensi predominan, hiperaktif atau impulsif predominan, dan kombinasi. Selanjutnya ada inattensi. Inattensi itu adalah kesulitan inti dalam ADHD yang ditandai dengan kualitas perhatian yang rendah. Jadi bukan kemauan. Anak dengan inattensi seringkali sulit fokus pada detail, kayak membuat kesalahan ceroboh atau gagal mempertahankan perhatian, seperti mudah melamun atau teralih, dan mengalami kesulitan besar dalam mengatur tugas dan menyelesaikan instruksi. Mereka juga cenderung menghindari pekerjaan mental yang panjang dan sering kehilangan barang penting. Gejala-gejala ini terjadi secara konsisten dan signifikan mengganggu prestasi akademik serta fungsi sosial anak. Baik, selanjutnya ada impulsivitas. Impulsif adalah kecenderungan perilaku anak untuk melakukan tindakan secara spontan dan tiba-tiba tanpa memikirkan konsekuensi sehingga respon yang muncul seringkali didorong oleh rangsangan sesaat. Anak yang memiliki karakteristik impulsif cenderung tergesa-gesa, terlalu inisiatif, sulit jika diinstruksikan untuk menunggu atau mengantre, dan seringkali memotong pembicaraan. Mereka mengalami hambatan dalam menunda respon, mudah beralih dari aktivitas ke aktivitas lainnya, dan kesulitan mengendalikan dorongan motorik. Hal tersebut juga mencerminkan lemahnya kontrol diri atau self-control. Impulsif dapat terjadi karena anak memiliki sistem regulasi yang belum matang, sehingga mekanisme behavioral inhibition atau menahan intrusive thought belum berkembang secara optimal. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah pola asuh, genetik, dan rendahnya self-control. Baik, selanjutnya ada hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi ketika anak menunjukkan gerakan fisik yang berlebihan dan berada di luar batas normal seperti tidak bisa diam dan berlarian ke sana kemari. Aktivitas mereka biasanya tidak memiliki tujuan jelas dan tidak sengaja atau tidak bisa mereka kontrol. Meskipun anak hiperaktif sangat aktif, namun mereka seringkali tidak mampu menyelesaikan tugas seperti mengerjakan tugas sekolah. Hal tersebut dapat terjadi karena aktivitasnya yang tidak produktif. Namun, perlu diingat bahwa wajar jika anak memiliki aktivitas tinggi pada rentan umur 2 sampai 3 tahun. Jadi wajar jika anak di bawah 3 tahun sulit untuk disuruh diam, karena memang sedang masanya untuk berperilaku seperti itu. Perilaku yang praktif akan berkurang seiring pertumbuhan dan biasanya akan berkurang intensitasnya ketika mereka mau beranjak remaja. Baik, dilanjut dengan kriteria ADHD berdasarkan DSM-5. Kriteria ADHD berdasarkan DSM-5 ini mempunyai 5 syarat utama.
Syarat yang pertama adalah terdapat pola inattention dan atau hyperactivity impulsivity yang persisten, bukan hanya sekali atau 2 kali, dan mengganggu fungsi atau perkembangan seseorang, sebagaimana dikarakteristikan dengan kriteria 1 dan kriteria 2. Kriteria yang pertama yaitu inattention, di mana sedikitnya 6 atau lebih gejala-gejala inatensi yang telah berlangsung paling sedikit 6 bulan, dengan derajat yang tidak sejalan dengan level perkembangan dan secara langsung memberikan pengaruh negatif pada aktivitas sosial dan akademik atau pekerjaan. Dengan catatan, simptom-simptom yang ada tidak semata-mata manifestasi dari perilaku menentang, pembangkangan, permusuhan, atau kegagalan memahami tugas atau instruksi. Pada remaja dan orang dewasa usia 17 tahun ke atas, setidaknya 5 simptom muncul. Simptom-simptom yang ada itu, yang pertama adalah sering gagal untuk memberikan perhatian pada detail atau membuat kesalahan yang berkaitan dengan kecerobohan dalam tugas sekolah, pekerjaan, atau kegiatan lain. Lalu sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas atau kegiatan bermain, seringkali terlihat seperti tidak mendengarkan ketika sedang diajak berbicara langsung oleh orang lain, seringkali tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan rumah, atau pekerjaan di tempat kerja, yang dimana ini bukan disebabkan oleh perilaku menentang atau gagal untuk memahami instruksi, lalu sering kesulitan dalam mengatur atau mengorganisasi tugas dan kegiatan, seringkali menghindari, tidak menyukai atau enggan untuk terlibat dalam tugas yang menuntut kemampuan mempertahankan usaha mental, seperti tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Lalu seringkali kehilangan benda-benda penting untuk mengerjakan tugas atau beraktivitas seperti mainan, tugas sekolah, pensil, buku, atau barang-barang lainnya. Lalu seringkali perhatiannya mudah teralihkan oleh stimulus eksternal atau stimulus luar, dan yang terakhir seringkali lupa dalam kegiatan sehari-hari. Kriteria yang kedua adalah hyperactivity dan impulsivity, di mana 6 atau lebih gejala-gejala hyperactivity impulsivity ini telah berlangsung paling sedikit 6 bulan dengan derajat yang tidak sejalan dengan level perkembangan, dan secara langsung memberikan pengaruh negatif pada aktivitas sosial dan akademik atau pekerjaan. Dengan catatan, simptom-simptom yang ada tidak semata-mata manifestasi dari perilaku penentang, pembangkangan, permusuhan, atau kegagalan memahami tugas atau instruksi. Pada remaja dan orang dewasa usia 17 tahun ke atas, setidaknya ada 5 simptom muncul. Simptom-simptom yang muncul antara lain, yang pertama seringkali menggerak-gerakkan tangan atau kaki dan menggeliat saat duduk seperti orang yang gelisah, lalu seringkali meninggalkan tempat duduk saat berada di kelas atau dalam situasi lain yang menuntut untuk duduk dalam waktu lama, lalu seringkali berlari atau memanjat secara berlebihan pada situasi yang tidak tepat. Pada remaja atau orang dewasa sendiri sering tampak gelisah. Lalu seringkali sulit bermain atau melakukan kesenangan dengan tenang. Lalu seringkali tidak bisa diam, selalu bergerak, seakan-akan digerakkan oleh mesin. Seringkali berbicara secara berlebihan, seringkali menjawab sebelum pertanyaan selesai diberikan, seringkali kesulitan menunggu giliran saat bermain atau beraktivitas, lalu seringkali memotong atau mengganggu orang lain atau menyela pembicaraan atau permainan. Syarat-syarat lain seseorang dapat dinyatakan ADHD menurut DSM-5, yaitu beberapa gejala hiperaktif impulsif atau inatensi yang menyebabkan gangguan muncul sebelum usia 12 tahun. Lalu yang ketiga, gejala muncul di 2 atau lebih situasi atau lingkungan yang berbeda, misalnya rumah, sekolah, atau pekerjaan. Lalu terdapat bukti yang jelas atau signifikan secara klinis, contohnya adanya gangguan dalam fungsi sosial, akademis, atau pekerjaan. Artinya adalah gejala berdampak nyata sehingga mengganggu kualitas kehidupan sosial, sekolah, pekerjaan, atau aspek adaptasi lainnya. Yang terakhir adalah gejala tidak bisa dijelaskan oleh gangguan mental lain, seperti pervasive development disorder, skizofrenia, atau psychotic disorder lainnya, dan sebaiknya tidak termasuk pada gangguan mental lainnya seperti mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, atau personality disorder.
Selanjutnya di sini ada tiga kategori presentasi dari ADHD. Yang pertama ada predominantly inattentive presentation atau ADHD-PI. Jadi pada presentasi ini kesulitan utamanya itu terletak pada aspek perhatian. Jadi anak ini biasanya terlihat tenang dan tidak menunjukkan perilaku yang mengganggu. Namun, anak tersebut mengalami hambatan besar dalam mempertahankan fokus, mengikuti instruksi, dan juga menyelesaikan tugas. Nah, mereka juga sering melamun, mudah terdistraksi, serta tampak lambat dalam memproses informasi. Nah, biasanya anak dengan tipe ini juga sering kehilangan barang, terorganisir, dan tampak seperti tidak mendengar apabila diajak bicara. Padahal sebenarnya mereka itu otaknya ini mengalami kesulitan dalam menyaring informasi yang masuk. Selanjutnya, yang kedua ada predominantly hyperactive impulsive presentation atau ADHD-HI. Tipe ini tuh atau presentasi ini tuh ditandai oleh perilaku hiperaktif dan juga impulsif yang sangat dominan. Jadi anak ini tuh tampak memiliki energi yang berlebih, sulit duduk tenang, sering berbicara tanpa henti, dan biasanya suka memotong pembicaraan orang lain. Jadi mereka tuh cenderung bertindak spontan menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan tersebut selesai untuk uh, diajukan atau ditanyakan, dan melakukan hal-hal yang beresiko tanpa mereka itu mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi kesulitan utama dari presentasi ini tuh bukan dari perhatiannya tapi dari pengendalian perilaku dan juga impulsnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada combined presentation atau ADHD. Jadi presentasi ini tuh kombinasi dari kesulitan perhatian, hiperaktif, dan juga impulsif. Jadi anak ini menunjukkan gejala yang tidak mampu fokus, sering melamun, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas. Namun pada saat yang bersamaan juga anak tersebut tidak bisa diam, banyak bergerak, dan bertindak tergesa-gesa. Kombinasi kedua kelompok gejala ini tuh membuat presentasi ini tuh lebih kompleks karena dia uh, mempengaruhi juga dari perilaku sosialnya. Anak yang mengalami presentasi ini sering mengalami lebih banyak hambatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh karena mereka menghadapi dua sumber kesulitan secara bersamaan. Selanjutnya di sini ada penyebab dari ADHD. Jadi ADHD itu tidak memiliki satu penyebab yang pasti karena banyak teori berbeda yang menjelaskan. Jadi penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa ADHD ini berkaitan dengan beberapa hal utama. Yang pertama ada cognitive functioning deficit, yaitu anak dengan ADHD ini memiliki kelemahan dalam fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengenalan impuls, mengingat instruksi, dan mengatur fokus sehingga mereka ini lebih mudah terdistraksi dan sulit untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada reward atau motivation deficit, yaitu kurang peka terhadap imbalan yang tertunda sehingga mereka itu cenderung mencari reward yang cepat dan juga langsung. Akibatnya, mereka ini tampak tidak sabar, mudah bosan, dan kesulitan bertahan pada tugas yang membutuhkan usaha jangka panjang. Yang ketiga ada arousal level deficit, yaitu memiliki tingkat kewaspadaan atau arousal yang tinggi, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Mereka ini sering terlihat gelisah, hiperaktif, atau justru tampak melamun sebagai upaya untuk menstabilkan arousal ini. Yang keempat ada self-regulated deficit, yaitu menekankan bahwa kesulitan utama ADHD ini tuh adalah dalam kemampuan mengatur diri, baik dalam mengatur emosi, perhatian, maupun perilaku. Anak dengan ADHD ini mudah terdistraksi, sulit mengontrol respon impuls, dan sulit menunda kebutuhan sesaat demi tujuan jangka panjang. Penyebab
ADHD lainnya. Yang pertama ada faktor dari genetik. Secara genetik, ADHD ini tuh memiliki kecenderungan yang kuat untuk diwariskan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ADHD ini tuh sering muncul dalam keluarga dan memiliki tingkat hereditas yang tinggi. Namun, tidak ada satu gen tunggal yang menyebabkan ADHD. Sebaliknya, banyak gen kecil bekerja sama, terutama gen yang mempengaruhi sistem dopamin dan serotonin yang berperan dalam perhatian, motivasi, dan kontrol impuls. Kombinasi berbagai gen ini tuh menciptakan kerentanan biologis terhadap ADHD yang kemudian dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua ada pregnancy, birth, and early development. Resiko ADHD ini tuh dapat meningkat sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan. Selama kehamilan, paparan rokok, alkohol, obat-obatan, stres, atau nutrisi yang kurang itu bisa mengganggu perkembangan otak janin. Saat lahir, resiko ini akan bertambah jika bayi ini prematur dan memiliki berat badan yang kurang atau mengalami kekurangan oksigen. Setelah lahir, paparan racun, kurangnya nutrisi atau stres ini dapat mempengaruhi perkembangan otak. Secara keseluruhan, gangguan pada periode awal ini membuat anak lebih rentan terhadap ADHD. Yang ketiga ada neurobiological factors. Jadi penelitian ini menunjukkan kalau misalkan individu dengan ADHD ini tuh memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak tertentu, terutama di area yang mengatur perhatian, impuls, dan fungsi eksekutif. Aktivitas dopamin di beberapa bagian otak ini cenderung lebih rendah sehingga mempengaruhi motivasi dan juga kemampuan untuk mempertahankan fokus. Selain itu, konektivitas antar bagiannya juga kurang efisien yang membuat otak ini tuh menjadi lebih sulit untuk mengatur perilaku dan perhatian secara konsisten. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan lain pada anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Anak dengan ADHD ini biasanya tidak hanya mengalami masalah perhatian saja, tetapi juga ada beberapa permasalahan tambahan. Yang pertama yaitu masalah akademik, seperti kesulitan menyelesaikan tugas, nilainya turun, dan sering salah langkah saat mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, mereka biasanya sering muncul learning disabilities, seperti disleksia atau kesulitan memproses informasi, sehingga lebih lambat dalam memahami materi. Kemudian yang ketiga, ada juga masalah perkembangan bahasa atau speech and language development. Misalnya, terlambat bicara atau penggunaan bahasa yang kurang terstruktur. Dan yang terakhir, di sini ada deficient rule-governed behavior, yang artinya sulit untuk mengikuti aturan, rutinitas, dan juga instruksi. Kemudian, untuk memastikan diagnosis ADHD, dilakukan proses asesmen. Yang pertama ada wawancara, di mana psikolog atau psikiater ini mewawancarai anak, orang tua, dan juga guru untuk mengetahui perilaku anak saat ada di rumah dan di sekolah. Lalu yang kedua, dilakukan observasi perilaku untuk melihat apakah gejala seperti inatensi atau hiperaktivitas muncul dalam aktivitas sehari-hari. Setelah itu, digunakan juga rating scales, yaitu kuesioner khusus ADHD seperti Conners atau ADHD rating scales yang diisi oleh orang tua dan juga guru untuk membantu mengukur seberapa sering gejala muncul. Asesmen juga mencakup tes psikologi seperti tes perhatian, tes fungsi eksekutif, IQ, dan juga tes kemampuan akademik untuk melihat kekuatan dan kelemahan kognitif pada anak. Dan jika diperlukan, ada pemeriksaan medis yang digunakan untuk menyingkirkan penyebab lain seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau gangguan tidur. Baik, kemudian masuk ke bagian terakhir yaitu treatment. Yang pertama di sini ada psikoedukasi, yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua, guru, dan anak mengenai apa itu ADHD, gejala penyebabnya, serta cara menghadapi perilaku anak
agar tidak terjadi salah paham atau persepsi. Kemudian yang kedua di sini ada konseling dan training bagi orang tua atau parent management training, di mana orang tua diajari strategi pengasuhan yang efektif seperti membuat aturan yang konsisten dan memberikan reward. Berikutnya ada farmakoterapi atau medikasi, yaitu pemberian obat stimulan seperti Ritalin atau Adderall untuk membantu meningkatkan perhatian, mengurangi hiperaktivitas, dan juga mengontrol impulsivitas. Kemudian, ada juga yang paling sering direkomendasikan, yaitu terapi kombinasi atau combined treatment, yaitu penggabungan antara obat, pelatihan orang tua, dan juga intervensi sekolah. Kombinasi ini biasanya memberikan hasil yang paling optimal karena menangani gejala dan masalah lingkungan secara bersamaan. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.